Hari ini kita akan sama-sama mau coba mengerti pengakuan iman Kristen untuk kita juga lebih mengerti Injil dari phrase yang berikutnya, Creator of heaven and earth. Today we will try to understand Christianity in the second phrase, Creator of heaven and earth. Khalik langit dan bumi, di bahasa Indonesia. Mari kita sama-sama sekarang membuka satu bagian dari kitab suci, satu ayat saja dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Let us turn to this passage in 1 Corinthians 8 verse 6. Kalau sudah dapat saya bacakan untuk kita sekalian. If you've turned here, I will read it for you. Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and pray. Father in heaven, we come to your presence, Lord, and as we want to meditate about the reality of who you are, in order that we might be amazed and we might be invited to trust the gospel more, we pray that you would speak to us in such a special way, Lord, that we truly grasp this truth within our hearts. Lord, we pray that these precious moments like this will not be forgotten, but we pray that these special occasions where we can sit before your throne and hear you speak to us through your Spirit is a formative moment that would shape our hearts to be true witness, especially in the culture where you have sent us to be missionaries. Thank you, Lord. We pray that you would bless your servant, and we pray that you would bless every one of us who's already been here. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Nah, saudara, kita hari ini akan sekali lagi membahas frasa itu, Khalik langit dan bumi. Today we will think about the phrase, Creator of heaven and earth. Minggu lalu kita sudah sama-sama melihat bahwa di dalam iman Kristen, Last week we already saw that in the Christian faith, sebelum Allah itu digambarkan sebagai creator, sebagai pencipta, maka Allah terlebih dahulu dia digambarkan sebagai Father, sebagai Bapa. before God is illustrated as the Creator, He is first illustrated as the Father. Itu saudara bisa lihat di dalam pengakuan iman kita, I believe in God, not the creator pertama-tama, tapi I believe in God the Father Almighty. Baru setelah itu, creator of heaven and earth. You can see that in our statement of faith where it says, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Nah, waktu kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Allah Bapa kita itu adalah pencipta langit dan bumi, adalah Khalik langit dan bumi, apa artinya? When we say that we believe that God is the Creator of heaven and earth, what do we mean? Nah, kita akan melihat poin ini di dalam 3 bagian. We'll look at this point in 3 different points. Poin yang pertama, The first, pada waktu kita mengatakan bahwa kita percaya bahwa Allah Bapa kita itu menciptakan langit dan bumi, when we first say that our Father created the heavens and earth, maka kita sedang mengatakan bahwa asal usul dari alam semesta ini itu adalah dari keputusan dan tindakan dari pribadi ilahi. we are saying that the origin of the universe is from the choice of a sovereign divine being. Jadi itu yang pertama. Pada waktu kita mengatakan Allah itu menciptakan langit dan bumi, maka kita sedang mengatakan sebaliknya, bahwa langit dan bumi ini itu ada karena diciptakan dan merupakan hasil keputusan dari seorang pribadi ilahi. So when we are saying that God the Father created the heavens and earth, we are also saying that the heaven and earth exists because there was a divine being who chose to create it. Nah, saudara, yang disebut sebagai iman itu apa sih? What is faith? Hari Jumat kemarin saya dengar ada satu orang ibu-ibu mengatakan kepada orang-orang sedang menginjili itu. Last Friday, I heard a woman say to one of the people evangelizing, Even kepada Pak Hendra to be exact. might even be Mr. Hendra to be Dia exact. mengatakan kalimat seperti ini. She said this phrase, Kalau memang dunia ini diciptakan oleh Allah, if this world was created by God, maka siapa yang menciptakan Allah?
Who created God? Nah, saudara, pada waktu dia mengatakan kalimat seperti itu, dia merasa dirinya tuh ini ya, very very proud, as if dia bisa mengatakan ini adalah conclusion dari semua keberatan terhadap iman Kristen. When she said this phrase, she was very proud, as if this concluded all matters concerning the Christian faith. Dan dia seperti merasa bahwa dia sebenarnya tidak perlu iman Kristen ini karena tidak berguna sebetulnya. And she felt that she did not need the Christian faith because it's useless. Dia merasa dia adalah orang yang tidak memerlukan faith atau iman. She felt that she was someone who does not require faith. Tetapi sebetulnya saudara, apa yang dia katakan itu sedang menunjukkan imannya. But in fact, what she was stating is demonstrating her own faith. Karena pada waktu kita itu percaya ada yang namanya beginning, ada yang namanya asal mula dari seluruh isi dunia, itu sudah merupakan ciri adanya iman. Because when we believe that there is a beginning to the entire universe, that in fact is already a seed of faith. Even orang-orang yang ateis pun sebenarnya mereka punya iman. Ateisme itu adalah sebuah faith, sama seperti kekristenan adalah juga faith. People who are atheists have faith, just in the same way that Christians have faith. Kalau orang-orang yang ateis, mereka menolak adanya a divine person yang menciptakan isi dunia seperti kita orang Kristen percaya. Atheists might reject that there is a divine person, unlike what Christians believe. Maka dari mana mereka bisa menjelaskan tentang asal-usul atau origin dari dunia ini? But how then do they explain the beginning of the universe? Kemungkinan cuma dua. There are only two conclusions. Kemungkinan pertama, mereka terpaksa harus mengatakan bahwa this whole world, seluruh isi dunia ini, itu merupakan hasil dari satu proses self-creating. The first option is they have to believe that this whole world is the consequence of self-creation. Jadi sebelumnya tidak ada apa-apa, lalu kemudian dunia ini akhirnya dia menciptakan dirinya sendiri, self-created. So in the beginning there was nothing, and then the world just decided to spontaneously create itself. Tapi itu bukan satu pilihan yang masuk akal gitu. But that's not a logical thought either. Karena dari mana mungkin yang dari sesuatu yang asalnya nothing at all, nihil, itu bisa menciptakan dirinya sendiri. Nothingness itu tidak bisa menciptakan sesuatu tidak bisa mengubah dirinya menjadi something gitu. How could nothing that is completely nihil become something? Nothing cannot become something. Pada waktu orang-orang yang ateis mengatakan kami tidak mau percaya kepada a divine person, pribadi ilahi yang menciptakan isi dunia, mereka terpaksa harus paling tidak muncul dengan salah satu pilihan penjelasan. Salah satunya adalah, this world is self-creating, gitu. Dari yang tadinya tidak ada, tahu-tahu menjadi ada. When the atheist says that, I reject the idea of a divine being creating the world, well, they still have to explain the beginning of the universe. One of the options is that the earth just created itself from nothing into something. Atau kemudian pilihan yang kedua, Well, the second option, orang ateis itu terpaksa harus mengatakan bahwa dunia ini muncul karena memang berasal dari satu materi yang senantiasa ada, eternal matter, itu akhirnya menjadi isi dunia ini. or the atheist might say that this world was generated from eternal matter. Nah, pada waktu orang ateis bisa mengatakan bahwa yang namanya matter itu senantiasa ada dan dia tidak diciptakan, maka di dalam cara dia berpikir yang disebut sebagai materi itu adalah Allah itu sendiri, kan itu yang kekal. But when the atheist is saying that the earth was generated from matter that was eternally existing, well then this matter is taking the place of God, a divine being. Tapi kalau benar bahwa yang namanya matter itu eternal, itu akan membawa begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita. Saudara. But if matter is eternal, it creates many problems in our lives. Karena kalau matter itu eternal, dari mana saudara bisa menjelaskan yang namanya intelligence? Because if matter is eternal, how can you explain intelligence? Bagaimana saudara menjelaskan yang namanya life gitu? How can you explain life? Saya satu kali pernah baca satu buku, lalu dia ngomong seperti kalimat ini. Once I read a book and the book says this, Pertanyaan seperti ini. a question like this, Coba saudara pikirkan ya. and think about it. Sebelum dunia ini ada, Before this world was,
2 tambah 2 itu berapa? What was 2 plus 2? Berapa coba? How much is it? Sebelum dunia ini ada. Before this world began, 2 tambah 2 itu berapa ya? what was 2 plus 2? Ada yang mau jawab? Anyone want to answer? 4, thank you. 2 tambah 2, 4. Kalau Yeah. saya assume semua sudah percaya bahwa sebelum dunia ini ada 2 tambah 2 itu 4. Okay. I'm sure you all believe that even before this world began, that 2 plus 2 equals 4. Tapi kalau sebelum dunia ini ada dan memang betul 2 tambah 2 itu 4, But in that case, then, if this world, before this world began, 2 plus 2 equals 4, maka berarti yang namanya mathematical truth, yang namanya kebenaran matematika, yang namanya logika, it means that mathematical truth and what we call logic itu sudah ada sebelum seluruh dunia ini ada. was already present before the world began. Dan kalau yang namanya 2 tambah 2 itu senantiasa adalah 4, terlepas ada dunia ini atau tidak, And if 2 plus 2 equals 4, regardless of whether or not this world started, maka apakah yang namanya misalnya kalau ada eternal matter itu, apakah kalau misalnya ada materi yang kekal itu cukup untuk menjelaskan kenapa sebelum dunia ada tetap 2 tambah 2 adalah 4? is the eternal matter enough explanation to explain that 2 plus 2 equals 4 before the world began? Itu salah satu contoh misalnya. This is one of the many examples. Hal yang lain, And another thing, kalau memang misalnya dunia ini itu berasal dari sekedar eternal matter yang sangat sederhana, if this world began from a very simple matter, bukan hanya itu tidak bisa menjelaskan kenapa 2 tambah 2 itu tetap adalah 4, not only could that not explain why 2 plus 2 still equals 4, tapi tentu saja itu tidak bisa menjelaskan asal-usul kehidupan. it can't explain the origin of personhood. Itu juga tidak bisa menjelaskan kenapa misalnya Hitler itu jauh lebih buruk ketimbang misalnya Mother Teresa. It also cannot explain why Adolf Hitler is a much worse person than Mother Teresa. Kalau segala sesuatu itu adalah berasal dari materi gitu ya, dari satu gas yang putar-putar di angkasa berapa tahun yang lalu. If everything simply originates from matter and from gas that was whirling around millions of years ago, Apa hak kita untuk mengatakan bahwa Hitler itu jauh lebih buruk daripada Mother Teresa? what right do we have to say that Hitler was a much worse person than Mother Teresa? Apakah itu cuma sekedar social construct, perjanjian sosial aja memang? Ya, yang paling bagus memang tidak seperti Hitler. Is that not just a social construct in which we say, yes, well, Hitler is worse than Mother Teresa? Tapi kalau itu cuma sekedar social construct saja, saudara, But if it is simply a social construct, apakah itu berarti di waktu yang lain mungkin saja Hitler itu bisa lebih saleh dari Mother Teresa dengan cara dia membunuh sekian banyak orang Yahudi? does that not mean that in another time period, Hitler could be considered a more saintly person than Mother Teresa for killing many Jews? Nah, waktu orang Kristen kita itu mengatakan bahwa kita percaya bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan oleh a divine person, pribadi yang ilahi, When Christians state that we believe that this universe was created by a divine being, kita bisa menjelaskan kenapa yang namanya 2 tambah 2 itu tetap adalah 4. we can explain why 2 plus 2 still equals 4. Kenapa muncul yang namanya life? Kenapa ada kehidupan dalam dunia ini? Why life could originate. Karena yang menciptakan alam semesta itu adalah sumber kehidupan dan ada seorang pribadi dia sehingga dia menciptakan kehidupan dan dia bisa menciptakan pribadi juga. But because the creator of the world is a person and he is the source of life and therefore he can create life and create personhood. Pada waktu kita mengatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, kita bisa menjelaskan kenapa ada yang namanya logika. When we say that God created everything, we can explain why there is logic. Kenapa ada yang namanya desain di dalam alam semesta ini? Why there is design in our universe. Kenapa ada moralitas mana benar, mana salah? Ini merupakan satu hal yang punya dasar dan bukan hanya sekedar social construct. Why there is morality, why there is a right and a wrong, and it is not just a social construct. Alkitab itu mengatakan pada waktu Allah menciptakan, dia menciptakan hanya dengan berfirman. The Bible states that God created through His Word. Dia menciptakan dari tidak ada, dari nothing menjadi something. He created out of nothing into something. Dan itu dia kerjakan hanya dengan apa? Dengan cara dia berfirman. And He did that by speaking His Word. Saudara, ini merupakan satu terobosan di dalam budaya hari itu. That was a breakthrough in the culture of that time. Karena hari itu semua orang itu percaya
bahwa yang namanya dunia ini itu diciptakan dari hasil peperangan antara dewa yang baik sama dewa melawan dewa yang jahat. Because at that time, all of the other creation stories said that our world is the result of gods fighting with one another. Tapi fakta bahwa Allah itu menciptakan dunia from nothing menjadi something hanya dengan firman-Nya, But the fact that God created the world from nothing into something out of only His word, itu menunjukkan bahwa Allah itu betul-betul dia berdaulat it shows that God is truly sovereign dan bahwa dia adalah raja yang sesungguhnya dari seluruh isi dunia. and that He is the true King of all worlds. Saya mau kasih lihat ada satu gambar yang di sini. I'm going to, Can I have the Oke. Nah, saudara tahu ini gambar siapa? do you know whose image this is? Saudara, ini adalah gambar dari orang yang namanya Cristiano Ronaldo. This is a picture of someone called Cristiano Ronaldo. Siapa Cristiano Ronaldo? Well, in short, Cristiano Ronaldo adalah seorang very famous soccer player. So who is he? He is a very famous football player. Gajinya gedenya luar biasa, saudara. Main di Arab. And I think Arab atau Qatar gitu ya. I think he's playing for Arab or Yeah, Qatar. he's got a Yeah. very big salary, big Yes, number of yes. salary. Nah, saudara tahu siapa orang yang dia ada di sebelahnya? Do you know who is next to him? Yang waktu di foto pertama itu masih anak kecil, lalu foto kedua itu sudah lebih dewasa. In the first photo, he was still a child, but in the second photo, he is now an adult. Saudara, ini adalah orang yang sama. Jadi Ronaldo itu foto dengan satu anak Indonesia tahun 2003-2004 yang bernama Martunis. So this is the same person. So Cristiano Ronaldo in 2003-2004 took a photo with this young boy called Martunis, Martunis. not Martinus, Martunis, the other way around. Nah, Martunis itu adalah seorang anak yang hari itu dia survive dari tsunami yang menyapu seluruh Aceh. Martunis was one of the few survivors of the tsunami that wiped out the whole of Aceh In 2004. in 2004. Dan pada waktu Martunis itu dia terapung-apung di lautan selama 21 hari. And when Martunis was stranded in the middle of the sea for 21 days, Martunis itu mengenakan ini, dia pakai kaos dari seragam timnas Portugal. Martunis was wearing a shirt that had the logo of the Portugal soccer team. Jadi karena itu satu kejadian yang begitu luar biasa, ada anak 21 hari selamat di laut lalu pakai jersey-nya Portugal National Soccer Team. But because of this amazing story that this boy who was stranded for 21 days was wearing the team jersey of Portugal's national football team, Lalu akhirnya itu menarik pemerintah Portugal untuk mendatangkan Martunis itu ke Portugal. attracted the Portuguese government to invite Martunis to come to Portugal. Lalu Cristiano Ronaldo karena dia adalah salah satu top star di Portugal National Soccer Team, And because Cristiano Ronaldo was one of the top stars on this football team, dia tuh kayak hampir mengangkat Martunis itu sebagai anaknya. he is almost like he nearly even adopted this child. Jadi dia waktu itu katanya sempat mau coba sekolahkan si Martunis itu di sekolah sepak bola di Portugal dan seterusnya. At that time, he nearly sponsored this child to go to football school in Portugal. Dan sampai sekarang dua orang ini itu punya relasi spesial, relasi personal. And even now, these two people have a personal and special relationship. Martunis itu sekarang ada di Aceh. Martunis is living in Aceh. Dan pada waktu dia besar dia coba untuk lebih mirip seperti Ronaldo. And as he was Physically. getting older, he was trying to appear more like Cristiano Ronaldo Dia physically. juga latihan training sepak bola sebagai striker, salah satu posisi yang juga dipakai Cristiano Ronaldo. He also practiced very hard being a striker on the team, which is one of the positions that Cristiano Ronaldo had. Ini bukan hanya satu relasi yang terjadi di awal, setelah akhir daripada tsunami di 2004. This is not a relationship that just ended at the end of the tsunami in 2004. Tapi ini adalah satu relasi yang terus-menerus berjalan. But this is a relationship that continues. Jadi beberapa kali Cristiano Ronaldo itu ke Indonesia, So the several times that Cristiano Ronaldo went to Indonesia, dia selalu cari si Martunis itu. he always looks for Martunis. Kemana Martunis? Karena dia rasa Martunis kayak seperti anaknya sendiri. Because where is Martunis? Because he feels like he is his own son. Martunis itu sekarang tetap tinggal di Aceh. Martunis now still lives in Aceh. Dia mungkin juga bukan orang yang kaya raya.
He might not even be a wealthy person. Dia mungkin juga bukan orang yang terlalu terkenal. Gitu. He might not even be a famous person. Dia mungkin juga mengalami ya mungkin aja ya kayak living paycheck to paycheck gitu, sama seperti orang-orang lain. He might also be experiencing living from paycheck to paycheck just like other people. Tapi satu hal yang Martinus punya yang tidak dimiliki oleh begitu banyak orang kaya misalnya di Aceh atau di Indonesia adalah But one of the things that he has that has not been experienced by any other person, rich or poor in Indonesia, dia bisa punya akses pribadi ke Cristiano Ronaldo, CR7. he has personal access to Cristiano Ronaldo. Dan itu cukup untuk membuat dia punya pride di tengah kesulitan. And that is enough for him to have some pride and even in his challenges. Iya, bapakmu bupati, aku Cristiano Ronaldo. Your father is Bupati, mine is Cristiano Ronaldo. Iya, saudara. Nah, saudara, waktu kita mengatakan bahwa I believe in God the Father, When we say that I believe in God the Father, creator of heaven and earth, creator of heaven and earth, maka kita sudah mengatakan my privilege waktu hidup di dalam dunia ini, itu apa sih? Itu saya bisa punya relasi pribadi with that creator, personal access with that creator. we are saying that my privilege while I live on this earth is having personal access to this creator. Saya mau tunjukkan satu gambar yang berikutnya. Let me show you the next picture. Nah, ini adalah gambar dari tata surya kita. This is a picture of our galaxy. Kita di mana? Where are we? Sudah kelihatan nggak mana planet bumi? Can you see where That Earth blue is? marble, that blue small marble. Tahu kan planet bumi di mana kira-kira? Oke. You can see which one is planet Earth. Itu planet bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain. I think that's Saturn, itu Jupiter. Itu demikian kecil. Planet Earth compared to Saturn and Jupiter is so small. Kita di mana? Where are we? Ya kita cuma just a speck of dusty marble itu. Itu kita cuma kayak debu yang nempel di permukaan marble itu yang namanya Earth. We're just a speck of dust on this marble that is Earth. Begitu kecil, begitu kecil. We are so small. Dan so Allah itu small. pada waktu menciptakan alam semesta, dia menciptakan dengan begitu luar biasa, dengan firman dan begitu megah, begitu besar. When God created the heavens and earth, He created it with so much majesty and power. Sekarang kita coba lihat gambar berikutnya. We'll try to see the next picture. Nah, yang namanya planet-planet yang tadi kita itu lihat, itu merupakan planet-planet yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, di dalam Milky Way. Ini Milky Way. The planets that we saw just now are a part of what we call the Milky Way. So this is our Milky Way. Jadi planet Bumi itu termasuk itu adalah salah satu planet di dalam galaksi Bima Sakti yang luar biasa besarnya. So the planet Earth is one of the very small planets in this massive galaxy. Nah, kita di mana? Where are we? Nggak kelihatan ya? Next picture. Nah, kita di sini tuh. Itu planet Bumi di sana tuh. Itu di sana itu. We're here. That's where planet Earth is. Yang namanya planet Jupiter and Saturn yang tadi demikian besar, now becomes nothing. Nothing. The large planets like Jupiter and Saturn are now nothing. Apalagi Earth, di mana Earth nggak kelihatan. Let alone Earth, we can't see it at all. Apalagi kita, we just like a quantum in the whole universe. Kita demikian kecil. Let alone us, we are like quantum particles in the universe. 'Cause it's so small. Itu kita dalam galaksi Bima Sakti, itu kita dalam Milky Way. And that is us in the Milky Way. Next picture. Nah, total, how many galaxies do we have in our observable universe? Berapa banyak galaksi yang kita bisa miliki di dalam observable universe yang kita bisa lihat? Ada beberapa perkiraan. How many do you think? Ada yang mengatakan bahwa seluruh galaksi itu ada 200 billion. How many di Indonesia? 200 billion. Ya itu 100 billion lah. There are some people who think there's potentially 200 billion galaxies. Jadi yang namanya Milky Way, Bima Sakti itu cuma salah satu dari 200 billion galaxies in the observable universe. So the Milky Way itself is only one of 200 billion galaxies in the observable universe. Versi lain mengatakan jumlah galaksi itu mungkin antara 6 sampai 20 trillion galaxies. And other estimates say that there are 6 to 20 trillion galaxies out there. Dan planet bumi itu cuma, itu apa sih? Itu lebih kecil mungkin dari kuantum itu. And what is planet Earth? It's so small. It's even smaller than a quantum Dan particle. Tuhan itu menciptakan dengan firman-Nya.
But God created all of these things with His Word. Terus kita, orang Kristen, itu kita tiap minggu mengatakan kalimat seperti ini. And we as Christians state this phrase every week. I believe in God, the Father, the maker of heaven and earth. Kita sedang mengatakan apa? What are we stating? Itu pencipta seluruh galaksi itu. He is my Father. The creator of the entire heaven and earth. He is my Father. Itu privilege kita, jauh lebih privilege orang yang punya akses kepada orang-orang terkenal di dalam planet bumi yang kecil itu. That is the privilege of our access far beyond any person's access to a famous person in the small world. Itu poin pertama. That's the first point. Waktu kita mengatakan bahwa we believe in God the Father, creator of heaven and earth. Pada waktu kita mengatakan aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kita sedang mengatakan bahwa seluruh isi dunia ini itu dimulai, diciptakan oleh pribadi ilahi ini. We are saying this entire universe is created by a divine being. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa kita tahu apa asal mula dari misalnya logic. So that we can say that we know the beginning of things like Kita bisa logic. menjelaskan kenapa adanya life, We can explain why there is life, benar dan salah secara objektif. right and wrong objectively. Dan paling utama adalah kita mengatakan bahwa kita punya relasi pribadi dengan that maker of heaven and earth. Most importantly is we can say that we have a relationship with the maker of the heavens and earth. Lalu poin yang kedua. The second point. Poin yang kedua, pada waktu kita mengatakan bahwa kita percaya kepada pencipta Khalik langit dan bumi, When we say that we believe in the creator of heaven and earth, maka yang kedua adalah kita sedang mengatakan bahwa Allah itu sedang mengekspresikan dirinya melalui ciptaannya ini. we are stating that God is expressing himself through creation. Bukan hanya sekedar Allah itu yang memulai sebagai originator dari langit dan bumi ini, tapi melalui langit dan bumi dia sedang mengekspresikan dirinya. So not only is he the creator or the originator of the heaven and earth, he is also expressing himself through creation. Allah itu mengekspresikan apa itu? Mengekspresikan yang namanya wisdom, hikmat, dan juga kekuasaannya, dan juga sekaligus keindahannya melalui alam ciptaan. God is expressing his wisdom and his beauty through creation. Ada beberapa poin, saya cuma ambil satu poin saja untuk renungan kita hari ini. There are a few points, but I'll only take one point for our meditation today. Saudara, salah satu hal yang sangat penting untuk kita boleh renungkan sebagai orang Kristen adalah One thing that we need to meditate on as Christians is, karena Allah itu menciptakan dunia dengan firman-Nya yang maha kuasa because God created through his word, which is almighty, dan tidak melalui yang namanya konflik melawan katakanlah dewa-dewi yang lain seperti kepercayaan kuno, and not through conflict between other gods and goddesses, such as in other beliefs in ancient times. maka pada waktu Allah menciptakan ciptaannya, dia menciptakan seluruh ciptaannya itu di dalam apa? Di dalam shalom. Itu merefleksikan shalomnya Tuhan, damainya Tuhan. When God created the heavens and the earth, he created it in shalom, and the peace of God. Apa sih yang disebut dengan shalom? What do we mean by shalom? Shalom itu berarti, ada beberapa hal di sini. Shalom itu berarti apa? Yang pertama, bahwa pada waktu Tuhan itu menciptakan seluruh universe, Tuhan menciptakan di dalam order, di dalam keteraturan. Shalom means several things, but the first is that when God created in shalom, he created in order. Pada waktu kita mengatakan Tuhan itu menciptakan dengan order, maka kita sedang juga mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan dengan meletakkan border. When we state that God created with order, we are also saying that God created with borders. Tanpa border, nggak ada order. Without borders, there are no order. Itu enaknya ngomong sebagai orang Jawa itu. And that's what I say as a Javanese person. Itu R-nya lebih kelihatan. Oke. Nah, maksudnya apa, saudara? Kalau saudara melihat yang namanya narasi penciptaan, When we see the creation narrative, Tuhan menciptakan order melalui border. Maksudnya apa? where God created order with borders, what do we mean? Kalau saya lihat dalam kejadian pasal yang pertama misalnya, We see in Genesis chapter 1, for example, Tuhan itu memisahkan antara terang dan gelap. God separated the light and the dark. Ada border yang diberikan, There is a border that is given, sehingga ada keteraturan, ada order. so that there is order. Tuhan menciptakan apa? What else did God create? Tuhan memisahkan antara air dengan daratan. God divided the sea from the land. Lalu Tuhan mengisi langit
bumi dan juga lautan itu dengan hewan yang masing-masing ada di alamnya. And God filled the sky, the earth, and the water with different types of animals. Tuhan menciptakan yang namanya binatang dengan berbagai macam jenisnya. God created animals of the many different kinds. Ada order di sana, ada border yang di sana. There is order there. There are borders there. Itu pengertian yang pertama dari shalom. That is the first meaning of shalom. Ada order karena Tuhan memberikan border. There is order because God gives orders. Lalu pengertian yang kedua dari shalom adalah, shalom itu bukan hanya sekedar keteraturan, tapi shalom itu juga bicara tentang yang namanya beauty. Shalom is not just order, but it also speaks of beauty. Teratur tapi kalau nggak ada keindahan itu bukan shalom. Order without beauty is Nah, not shalom. Kalau yang namanya order itu muncul dari border, yang namanya beauty itu muncul dari mana? If order comes from border, where does beauty come from? Yang namanya beauty itu muncul dari diversity. Beauty comes from diversity. Waktu Tuhan menciptakan pohon, Tuhan tidak menciptakan satu pohon yang sama untuk semua isi taman. Dia menciptakan pohon yang berbeda-beda. When God created trees, He didn't just create one species for the whole garden, He created many different types. Pada waktu Tuhan menciptakan binatang, Dia tidak menciptakan satu spesies binatang seragam untuk semuanya. When He created an animal, He didn't just create the same uniform animal. Tuhan tidak menciptakan secara monoton karena itu tidak beautiful, tapi Tuhan menciptakan dengan penuh keragaman. God did not create in a monotonous way, lacking beauty, but He made things varied and beautiful. Lalu bukan hanya sekedar yang namanya shalom itu ada order, ada beauty. Yang namanya shalom, saudara, itu juga sekaligus membuat yang namanya hidup itu bisa berkembang. Not only is there order and beauty, but shalom also allows life to progress. Itu shalom. That is shalom. Ada order, There is order, beauty, keindahan, dan juga hidupnya, life. Itu shalom. that is shalom. Nah, waktu kita bandingkan dengan apa yang terjadi misalnya di dalam air bah, Nuh, When you compare this to what happened, for example, in Noah's Ark, saudara temukan apa? what do you discover? Saudara temukan yang namanya chaos, bukan shalom. You discover chaos, Saudara not temukan shalom. kekacauan, bukan damai sejahtera. You find chaos, not peace. Karena apa? Karena di dalam the flood narrative, dalam kisah banjir yang besar itu, Because in air the bah, flood narrative in the Ark, maka tidak ada order. there was no order. Karena apa? Karena bordernya itu sudah Tuhan tarik, saudara. Because God removed the borders. Yang tadinya air dipisahkan dari daratan, sekarang Tuhan mengangkat border tersebut sehingga tidak ada lagi order, yang ada cuman kekacauan, cuman chaos. Before, when there was a border between land and the sea, God removed it so that there was chaos. Karena tidak ada yang namanya order, maka di mana semua beauty yang tadi? Without order, where was all the beauty we saw before? Semuanya flat air doang. Everything was flat. It was all Kita water. tidak bisa melihat yang namanya beauty, kita tidak bisa melihat yang namanya diversity di air bah tersebut. We can't find beauty. We can't find diversity in that ark. Dan karena tidak ada order, tidak ada beauty, maka juga tidak ada hidup. Because there was no beauty, there was no order, there was also no life. Semuanya mati di bawah air bah tersebut. Everything was destroyed under the flood waters. Hal yang sama juga terjadi di dalam kisah tentang 10 tulah di Mesir. The same thing happened in the 10 plagues in Egypt. Yang harusnya terang, sekarang menjadi gelap. What was meant to be light now became darkness. Tidak ada pemisahan antara gelap dan terang di dalam tulah yang ke-9 misalnya. There was no division between the light and the Yang dark in the harusnya night plague. hidup itu menjadi mati dalam tulah yang ke-10. What should have been life was death in the 10th plague. Yang tadinya Egypt penuh dengan keindahan karena diversity, sekarang hancur karena begitu banyak hujan es dan seterusnya dan belalang. Semuanya mati. Egypt that was so beautiful and filled with diversity was now no longer so because of the plagues with the hail and also the locusts. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu mengekspresikan shalom-nya. When God created the heavens and earth, God expressed His shalom. Ada order, beauty, dan juga life di dalam ciptaan Tuhan. There was beauty, order, and life in God's creation. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat kita hari ini itu merupakan hal yang sama persis yang sedang waktu itu terjadi di dalam tulah 10 tulah di Mesir dan juga tulah air bah. What is happening in our culture today is exactly what happened in the story of the flood and also in the 10 plagues. Yaitu apa? What is it? Waktu
masyarakat kita tuh semakin lama semakin mendukung yang namanya same sex marriage, saudara. When our culture is more and more supportive of same-sex marriage, brothers and sisters, Maka border antara pria dan wanita itu kemudian sudah ditarik oleh masyarakat kita. Nggak ada lagi border. the borders between man and woman are completely removed. There's no longer a border. Dan karena tidak ada border yang memisahkan bahwa pernikahan itu harus satu pria, satu wanita, And because there is no division between the borders that marriage should be between a man and a woman, maka tidak ada diversity di dalam lembaga pernikahan itu. Karena semuanya cowok atau semuanya cewek. Nggak ada diversity. there is no diversity in that marriage because it's either man with a man or woman with a woman. Therefore juga nggak ada beauty di dalam pernikahan yang sejenis. Therefore, there is also no beauty there. Dan hasilnya apa? What is the result? Yang nggak ada life yang dihasilkan, tidak ada kehidupan yang dihasilkan karena tidak ada border, tidak ada beauty, sehingga tidak ada kehidupan yang dihasilkan. There is no life that can result from it because there is no a beauty. There are no borders. Apa yang ditulis oleh kitab suci bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi dan dia mengekspresikan damai sejahteranya, dia mengekspresikan shalomnya. Itu bukan sesuatu yang cuma sekedar cerita kuno di ribuan tahun yang lalu. What is written in the Bible is God expressing through creation His order and beauty through shalom. It is not just an ancient story. Itu juga terjadi hari ini, saudara. That is still happening today. Sekarang orang-orang yang misalnya masih mempertahankan shalom dalam pernikahan yang seperti yang Tuhan itu rencanakan, Nowadays, people who are living out shalom in their marriage according to the plan of God, kita melihat mereka masih mempertahankan border. we see that they are upholding these borders. Ada male sama female. There is male and female. Ada beauty di sana. There is beauty there. Kita pasti lebih tergerak melihat male dan female jatuh cinta gitu. We are very moved when we see men and women fall in love. Dan juga akan apa? Akan ada life yang dihasilkan pada waktu male and female yang beautiful itu ada dalam pernikahan. Akan ada procreation di sana. Ada life yang dihasilkan, bukan death. And there is life that results when a man and woman and the beauty of their relationship can procreate. Itu bukan cuma di dalam lembaga pernikahan, tapi di dalam semua aspek kehidupan, saudara. It's not just in marriage, but it is in all aspects of life. Satu kali saya menemukan sebuah buku yang berjudul Biography of Loneliness. Once I discovered a book called The Biography of Loneliness. Dan dia mengatakan bahwa yang namanya loneliness itu kira-kira mulai dari abad ke-18. And this book states that the idea of loneliness arose in the 18th century. Karena apa? Karena di dalam abad ke-18 itu akhirnya muncul satu pemikiran bahwa pemikiran evolusi itu mulai muncul. Because in the 18th century, the idea of evolution arose. Dan karena pemikiran evolusi muncul, maka akhirnya ide bahwa alam semesta ini diciptakan dengan shalomnya Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Pelan-pelan mulai semakin lama semakin ter-eroded. Gitu. And so that the idea that God created the heavens and earth in shalom began to erode. Karena alam semesta itu akhirnya pelan-pelan dimengerti sebagai hasil evolusi, maka mereka melihat bahwa, nggak ada shalom, berarti ini semua merupakan hasil daripada chaos. Because Proses yang chaotic. creation was seen as a product of evolution, and there was no such idea that this world came about in shalom. In fact, they saw the world as a product of chaos. Sehingga pada waktu orang itu ada di tengah-tengah alam, So that when people were in the midst of nature, maka orang tidak lagi bisa melihat shalomnya Tuhan di alam itu. they could no longer see the shalom of God in creation. Well, kalau matahari bersinar ya memang itu karena memang harusnya dia bersinar karena dia adalah sekedar bola gas saja. If the sun is shining, well, it's shining because it should. It's a ball of gas. Kalau misalnya kita melihat ada pohon-pohon atau binatang yang ada, ya kita merasakan, itu hanya hasil proses evolusi yang chaotic dan acak sebenarnya. We see trees and animals that are there. Well, it's just a process of random organization. Waktu orang pelan-pelan melihat bahwa alam semesta ini bukan merupakan ekspresi dari shalomnya Tuhan, hikmat bijaksana kuasanya Tuhan, We say this world is not the expression of the wisdom and power of God. maka orang ketika dia sendirian di dalam alam, dia merasa kesepian karena dia nggak ada encounter itu dengan Allah. When people are in nature, they feel lonely because they don't have an encounter with God. Saudara, pada waktu kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, itu punya implikasi yang luar biasa besarnya. My brothers and sisters, when we as Christians state that I believe in God the Father Almighty, the creator of heaven and earth, it has great implications. Untuk kita menjalani hidup kita sebagai normal human being.
in order for us to live our lives as normal human beings, Untuk kita bisa menjalani kehidupan pernikahan kita, kehidupan sosial kita dengan penuh rasa hormat dan takjub. in order for us to live out our marriages and our social lives with respect and fear, Untuk kita bisa terkagum-kagum melihat bintang-bintang di langit dan seterusnya dengan penuh ucapan syukur. for us to be amazed by the stars in the heavens. Itu semua membuat kita menjadi lebih manusia. All of these things cause us to become more human. Dan itu berasal dari pengakuan bahwa Allah itu menyatakan wisdom dan shalomnya di dalam ciptaan. And that originates from God stating his shalom in the world. Oke, poin yang ketiga, poin yang terakhir. The final point, Just short saja, just pendek saja. briefly. Nah, waktu kita mengatakan bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi, We say that God created the heavens and earth. kita sedang mengatakan bahwa Allah itu mengasihi ciptaannya. We are saying that God loves his creation To the point sampai Allah itu mau untuk berdiam di tengah-tengah ciptaannya. to the point that he wants to dwell in his creation. Saudara, waktu saudara melihat hari yang ketujuh itu ditulis dalam kitab suci, When you see the seventh day written into the Bible, dan saudara menemukan bahwa Allah itu beristirahat setelah dia menciptakan. and you discover that God rested after he created. Apa maksudnya? What does it mean? Nah, yang disebut sebagai beristirahat itu pertama-tama bukan hanya sekedar dia berhenti bekerja menciptakan, Rest is not just that he stopped creating and he is now resting, tapi di dalam ancient mindset, di dalam pemikiran yang kuno, but in the ancient mindset, maka yang disebut sebagai Allah itu beristirahat itu berarti apa? Berarti Allah itu duduk di tahtanya dan dia menikmati dan memberkati ciptaannya. Itu yang namanya rest. what it means by God resting is that God is sitting enthroned above and enjoying his creation. Jadi ada banyak sekali teolog mengatakan bahwa yang namanya penciptaan itu apa sih? Dunia ini apa sih? So there are many theologians who said, what is creation? Creation itu kayak seperti bait Allah yang Allah itu ciptakan di Eden. Dan Allah beristirahat, dia duduk di baitnya. Itu penciptaan. Creation is like a temple. So God created his temple in Eden and he rests upon his throne. Allah menciptakan langit dan bumi berarti apa? Berarti Allah itu dia mau untuk berdiam di antara kita. God created heaven and earth means that God wants to dwell with us. Allah mau berjalan bersama Adam dan Hawa. God wanted to walk with Adam and Eve. Alkitab mengatakan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka bersembunyi karena mereka mendengar suara Allah berjalan di taman. The Bible says that Adam and Eve hid from God when they heard his footsteps in the garden. Kenapa Allah berjalan di dalam taman? Why did God walk in his garden? Karena Garden of Eden itulah his temple dan dia berdiam di dalamnya. Because the Garden of Eden was his temple and he dwelt there. Dan pada waktu dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa, When this creation had already fallen into sin. karena Allah mengasihi ciptaannya, Because God loves his creation. Allah rela datang dan dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk sekali lagi berdiam bersama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. God was willing to send his son, Jesus, to dwell among us and walk with us once again. Let me show you another picture. Oke, ini this is the picture dari Prince William and Princess Catherine. Ini adalah gambar dari Prince William dan juga Prince Catherine. Nah, saya waktu beberapa tahun yang lalu pada waktu siapa nih, Prince George itu masih kecil, A few years ago when Prince George was still young, maka ada satu berita di salah satu media mengatakan demikian, there was a news article that said this, bahwa tindakan William sama Catherine itu rela untuk berlutut lalu bicara sama anaknya tuh di at the eye level, that the willingness of William and Kate to kneel down and have eye contact with their children while they were speaking to them, itu sangat mengagetkan Queen Elizabeth. it really astounded Queen Elizabeth. Karena Queen Elizabeth itu dia didiri di dalam itu kayak satu kebiasaan yang Victorian zaman dulu abad 19 gitu. Because Queen Elizabeth was raised in a very Victorian manner. Satu story mengatakan waktu Queen Elizabeth ketika dia masih muda, dia datang setelah berbulan-bulan tugas lalu ketemu dengan Prince Charles. There was a story that said that after Queen Elizabeth came back after being on duty for many months and saw Prince Charles, That little Prince Charles. little Prince Charles, Itu nggak ada yang seperti orang tua biasa yang kemudian orang berlari lalu memeluk anaknya gitu. there was no such thing as the normal parent who would embrace their child. Ketemu dengan anaknya Charles, When she met with her son Charles, terus apa? what did she do? Shake hands.
She shook hands with him. Gitu. Jadi waktu itu kayak Queen Elizabeth mengatakan, itu kamu meskipun kamu bicara sama si Little George, kamu tetap mesti berdiri dan biar dia yang lihat ke atas gitu. So Queen Elizabeth said, well, even though you are speaking to little George, you should stand up so that he has to look up to you. Apalagi ini in public gitu. Especially because this is in public. Tapi ya William sama Kate itu tetap akhirnya memutuskan untuk berlutut lalu bicara di eye level anaknya. But William and Kate still chose to kneel and speak with their children at eye level. Dan saudara, kalau saudara jadi anak, saudara lebih suka yang mana? And as a child, which would you like more? Ya, saya percaya kita akan lebih suka ini ya, orang tua tuh mau merendahkan diri lalu bicara pada kita dengan eye level, karena itu kayak lebih, lebih membuat kita diterima. I trust that we would prefer parents who would come down to our level and speak to us so that we feel accepted. Pada waktu kita mengatakan Allah itu menciptakan langit dan bumi, When we say that God created heaven and kita earth, mengatakan bahwa Allah itu mengasihi ciptaannya dan dia rela untuk berdiam dan berjalan bersama dengan ciptaannya. we are saying that God loves his creation and that he is willing to dwell and walk with his creation. Even ketika ciptaannya itu sudah jatuh dan rusak di dalam dosa, Allah tetap mau untuk berjalan bersama ciptaannya. Even after his creation has been destroyed and wrecked in sin, he's still willing to dwell with them. Di sini kita melihat bagaimana sekali lagi ya, William and Kate itu mau untuk bicara di eye level dengan anak-anaknya. Once again, here we see that William and Kate are willing to speak at eye level to their children. Sekarang kita lihat story daripada kekristenan. And then we'll see the story of creation. Next slide, please. Di dalam Injil, saudara, In the gospel, brothers and sisters, even pada waktu ciptaan itu sudah hancur dan jatuh di dalam dosa, even when the creation was destroyed and fallen in sin, maka the beauty of the gospel, keindahan Injil itu mengatakan apa? the beauty of the gospel is that it says Bahwa Allah di dalam pribadi kedua, Allah anak itu tetap rela turun dan dia berjalan di antara ciptaan yang berdosa itu. that God, the second person of the Trinity, the Son of God, was still willing to come and dwell among us. Dan di dalam salibnya dia melihat kita di eye level. And on his cross, he looks upon us at eye level Supaya kita tahu bahwa kita diterima oleh Allah. so that we know that we are accepted by God. Supaya dunia yang terhilang ini mereka tahu bahwa ada harapan bahwa satu kali kelak semua kerusakan dunia ini akan diakhiri ketika Allah itu berdiam di antara kita sekali lagi. So that the world that is lost can have hope, that they know one day that this will all end and we can have peace with God. Dan itu sudah terjadi, kita sudah melihat salah satu pemenuhannya 2000 tahun lalu ketika Tuhan Yesus dia berjalan di atas kayu salib, berjalan memikul salibnya. And we already saw the fulfillment of that 2,000 years ago in Jesus who bore the cross. Waktu kita melihat kepada Injil, kita melihat bahwa segala sesuatu diciptakan melalui Tuhan Yesus dan tanpa Tuhan Yesus tidak ada satupun yang jadi. We see in the scriptures that it says that it is through Jesus that all things were made and by him nothing was made that has been made. Dia adalah Allah pencipta yang menciptakannya akhirnya berjalan sebagai manusia. He is God the creator who in the end walked with humankind. Dan satu kalimat dari Tuhan Yesus untuk mengakhiri seluruh khotbah ini. And one phrase from Jesus to end this sermon. Di kitab Wahyu kalau jelas dia mengatakan I'm making everything new. In Revelations, he says that I am making all things new. Untuk menjadi pengikut Kristus dan menjadi umat Allah. And let us, who have been called to be God's people and to be Jesus' followers, Kita juga boleh berbagian di dalam proyeknya untuk menjadikan bahwa seluruh alam ini menjadi tempat di mana Allah sekali lagi tinggal. may we participate in his project of making creation once again a place where he will dwell. Melalui kesaksian Injil kita Through the testimony of our gospel dan juga melalui kehidupan kita sudah diubahkan oleh Injil. and through our own lives that have been transformed by the gospel. Biarlah kiranya kita boleh menjadi shalom sekali lagi untuk orang-orang sekitar kita. May we become shalom for those around us. Mari kita sama-sama duduk kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and pray. Could you lead us in prayer, Vinka? Dear Heavenly Father, thank you for your word that is so powerful. Lord, we do not deserve your love. We are such rebellious, weak and broken people, Lord. But I thank you that you have loved us through your Son, Jesus Christ, that even though you are so powerful and you created the heavens and earth, you do not shy away from walking with us and being with us and bearing with us, Lord. Thank you, Father, for your great love. And I pray that you would help us to understand the depths of it, Lord, and what a
privilege it is to be able to call you our Father, even though you are also the Creator. Thank you for all that you've done for us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.